warisan gelap di ujung kampung. Desa Kertanegara terletak jauh di pedalaman Jawa Timur, tersembunyi di balik perbukitan dan hutan lebat yang jarang tersentuh manusia. Desa ini tenang di siang hari, tapi begitu matahari tenggelam, kesunyian berubah menjadi mencekam. Penduduknya hidup dengan aturan tak tertulis, salah satunya, jangan ganggu rumah di ujung kampung, bahkan jika kau dengar suara dari dalamnya. Rumah itu milik Mbah Sarwo, seorang dukun tua yang menjadi legenda hidup di desa tersebut. Rambutnya putih panjang, matanya redup namun tajam, dan lidahnya tak pernah bergetar saat melafalkan mantra-mantra kuno. Selama hidupnya, Mbah Sarwo dipercaya bisa menyembuhkan orang dari penyakit yang tak bisa dijelaskan dokter, tapi juga dituduh bisa mendatangkan celaka bagi siapa saja yang berani mengusiknya. Orang bilang, ia menyembunyikan ilmu hitam warisan leluhur, ilmu yang haus darah dan hanya bisa diwariskan dengan kutukan. Namun takdir datang juga. Suatu pagi, rumah Mbah Sarwo ditemukan terkunci dari dalam. Tak ada yang berani masuk hingga siang menjelang, ketika bau busuk mulai menyebar ke seluruh penjuru kampung. Beberapa warga akhirnya nekat mendobrak pintu, hanya untuk menemukan tubuh Mbah Sarwo tergeletak di tengah ruang doa. Tubuhnya kaku, tapi tersenyum. Senyum itu bukan senyum damai, tapi senyum licik, seolah dia tahu bahwa kematiannya hanyalah permulaan. Pemakamannya digelar secara diam-diam. Tak ada doa ramai, tak ada tangis keluarga. Hanya suara angin yang melolong, dan seorang lelaki muda yang berdiri jauh di bawah pohon sawo tua, mengamati dari kejauhan. Namanya Raka, cucu dari Mbah Sarwo yang telah lama merantau ke kota. Ia datang bukan karena kangen, bukan pula karena cinta. Ia datang karena surat wasiat yang ditulis tangan oleh Mbah Sarwo sendiri, dikirim lewat orang yang bahkan tak ia kenal. Surat itu singkat. Raka, pulanglah. Ilmu ini tak bisa dikubur. Waktumu sudah dekat. Setelah pemakaman, Raka pun menuju rumah tua peninggalan kakeknya. Rumah itu masih berdiri kokoh meski usang. Atapnya ditumbuhi lumut, jendela kayunya berderi tertiup angin. Tapi yang paling mencolok adalah suasana di sekitarnya. Sepi, terlalu sepi. Bahkan suara jangkrik pun enggan muncul. Seolah alam tahu, rumah itu menyimpan sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi. Raka masuk dengan langkah berat. Bau kemenyan menyengat. Di dalam, tidak banyak berubah. Kitab-kitab tua masih tersusun rapi di rak, patung-patung kayu kecil berjejer di atas altar, dan di sudut ruangan, sebuah peti kayu hitam yang terkunci rantai besi. Raka memandang peti itu lama, lalu mengalihkan pandangannya. Ia belum siap. Saat malam tiba, Raka tidur di kamar lamanya. Tapi tidurnya tak tenang. Ia bermimpi berada di tengah hutan, di mana pohon-pohon berbisik dengan suara manusia. Suara itu memanggilnya, lirih namun jelas, pulang bukan untuk tinggal, Raka. Tapi untuk membuka apa yang sudah disegel. Ia terbangun dengan keringat dingin. Jendela kamarnya terbuka, padahal ia yakin telah menutupnya. Angin malam masuk membawa suara gamelan lirih, samar, datang dari arah halaman belakang. Ia menatap keluar, dan melihat sesosok bayangan berdiri diam di dekat sumur tua, menghadap ke rumah. Bayangan itu kurus tinggi, mengenakan kain putih kusam. Ia tidak bergerak. Tapi ketika Raka menatapnya lebih lama, bayangan itu menghilang. Keesokan harinya, para tetua desa datang menjenguk. Salah satunya adalah Pak Wiryo, kepala adat yang dulu berseteru dengan Mbah Sarwo. Tatapannya tajam dan penuh curiga. "Apa kau benar-benar akan tinggal di sini, Raka?" tanya Pak Wiryo. "Untuk sementara," jawab Raka pendek. Pak Wiryo diam sejenak. "Kalau begitu, dengarkan aku. Jangan buka peti itu. Jangan ulangi kesalahan kakekmu." Raka menatapnya, bingung. "Apa maksud Bapak?" Pak Wiryo mendekat dan berbisik. "Kalau kau buka peti itu, kau tak akan lagi jadi manusia seutuhnya." Setelah mereka pergi, Raka duduk lama di ruang tengah. Ia menatap ke arah peti kayu itu lagi. Ia tahu, cepat atau lambat, semua jawaban ada di dalam sana. Tapi ia juga tahu, membukanya bukan hanya tentang menemukan rahasia keluarga. Ini tentang melepaskan sesuatu yang mungkin tak akan bisa dikendalikan lagi. Dan malam pun datang lagi, bersama suara-suara yang seharusnya sudah ikut mati bersama Mbah Sarwo. Pusaka terkutuk di balik peti. Lanjutan dari mantra terakhir. Saat dukun tua mati, ilmu hitamnya hidup kembali.
Malam ketiga Raka di rumah Mbah Sarwo berlangsung jauh lebih mencekam daripada malam-malam sebelumnya. Hujan deras turun tanpa henti, disertai petir yang menyambar pepohonan di sekitar desa. Di luar, angin menggoyangkan pepohonan kering, menimbulkan suara seperti rintihan. Tapi bukan itu yang membuat Raka gelisah, melainkan suara langkah kaki yang ia dengar dari dalam rumah, padahal ia tinggal sendirian. Langkah itu terdengar berat, seperti seseorang yang menyeret kaki. Suara itu berhenti tepat di depan kamarnya. Raka menahan napas. Gagang pintu bergetar perlahan, tapi tidak terbuka. Ia menggenggam pisau kecil di bawah bantal. Beberapa menit berlalu dalam ketegangan sebelum semuanya hening kembali. Keesokan paginya, ia berjalan ke ruang utama. Tidak ada tanda-tanda kehadiran siapapun, tapi lantai rumah penuh jejak lumpur. Jejak kaki telanjang basah menuju arah yang sama, peti kayu di sudut ruangan. Peti itu terlihat lebih tua dari semua benda di rumah ini. Permukaannya penuh ukiran aneh seperti simbol-simbol kuno, dan di tengahnya ada lingkaran merah yang kini mulai memudar. Rantai besi yang melilitnya sudah berkarat, namun tetap kuat. Kuncinya, sebuah gembok tua berbentuk tengkorak, masih menggantung di sana. Di meja dekat peti, Raka menemukan amplop coklat bersegel. Di dalamnya, sebuah kunci tua dan secarik surat dari Mbah Sarwo. Peti ini bukan warisan, tapi peringatan. Jika kau membukanya, kau harus siap menjadi bagian dari perjanjian. Jika tidak, bakarlah rumah ini, dan pergilah sejauh mungkin. Namun Raka tahu, ia tak bisa lari begitu saja. Hidupnya di kota penuh kekosongan. Dan di sini, di tengah bayangan-bayangan masa lalu, untuk pertama kalinya ia merasa penting. Di balik ketakutannya, ada rasa penasaran yang membara. Apa yang sebenarnya disimpan oleh Mbah Sarwo? Dengan tangan gemetar, ia memasukkan kunci ke dalam gembok tengkorak. Bunyi klik terdengar, berat dan lambat. Rantai terlepas, dan penutup peti mengeluarkan suara decit yang mengerikan saat dibuka. Di dalamnya, bukan emas, bukan permata. Hanya dua benda. 1. Sebuah kitab tua berbalut kain merah darah, berjudul Tirtapati, mantra untuk menghidupkan yang mati. 2. Sebuah bungkusan kain mori kecil, berisi potongan rambut dan kuku manusia yang sudah mengering. Raka menelan ludah. Ia membuka kitab itu. Halaman-halamannya ditulis dengan aksara Jawa kuno, namun entah kenapa, ia bisa membacanya. Kata-kata itu seperti meluncur langsung ke pikirannya. Salah satu halaman bertuliskan, mantra terakhir hanya bisa dibacakan oleh darah keturunan. Saat dibaca, roh sang pemilik ilmu akan hidup kembali. Bukan sebagai manusia, tapi sebagai penjaga kekuatan itu. Raka terdiam. Apakah ini yang dimaksud Pak Wiryo? Apakah penjaga itu adalah bayangan yang ia lihat di halaman belakang malam sebelumnya? Tiba-tiba angin berhembus kencang dari jendela yang terbuka sendiri. Kain mori di dalam peti berterbangan, dan halaman kitab terbuka sendiri pada bagian terakhir. Tulisan di sana menampilkan syarat untuk membaca mantra terakhir. Bacakan di tengah malam. Bakar sesajen darah. Panggil nama leluhur yang telah terikat. Terima bagianmu atau kehilangan nyawamu. Malam itu, Raka tidak tidur. Ia duduk di depan peti, kitab di tangannya. Ia membaca setiap detail dengan penuh saksama. Ketika tengah malam tiba, rumah menjadi dingin membeku. Lampu minyak berkedip-kedip, dan suara tangisan terdengar dari arah dapur. Bukan suara manusia, tapi suara anak kecil. Ia mengikuti suara itu, berjalan pelan melewati lorong gelap. Di dapur, tidak ada siapa-siapa. Tapi di lantai, sebuah jejak kecil muncul, seperti kaki balita, menuju ruang tengah. Dan ketika ia kembali ke ruang utama, peti itu telah terbuka sendiri. Kitab dan bungkusan mori kembali ke tempatnya, seolah tidak pernah disentuh. Raka mundur perlahan, lalu berlari keluar rumah. Ia menatap ke arah hutan di belakang, tempat sumur tua berdiri. Di sana, untuk pertama kalinya, ia melihat sosok yang sangat ia kenal, Mbah Sarwo, berdiri di bawah pohon sawo tua, namun matanya tak lagi seperti dulu. Mereka menyala merah. Suara dari bawah tanah. Kelanjutan dari mantra terakhir. Saat dukun tua mati, ilmu hitamnya hidup kembali. Hujan telah reda pagi itu, namun langit masih kelabu. Raka duduk di serambi rumah, memandangi sumur tua di belakang rumah yang kini terasa lebih dekat, lebih hidup. Tatapan sosok Mbah Sarwo yang ia lihat malam tadi masih membekas di kepalanya.
Mata merah itu seolah ingin menyampaikan pesan. Tapi pesan apa? Raka mencoba kembali menjalani hari seperti biasa. Beres-beres rumah, membersihkan debu, mengusir kelelawar dari plafon. Tapi tak peduli sekeras apa ia mencoba mengalihkan pikiran, ia tahu ada sesuatu yang bergerak di dalam rumah ini. Bukan hanya kenangan, tapi sesuatu yang masih hidup. Sesuatu yang bangkit bersama dibukanya peti itu. Saat sore menjelang, Raka menemukan pintu kecil tersembunyi di balik rak buku besar di ruang kerja Mbah Sarwo. Pintu itu terbuat dari papan jati, nyaris menyatu dengan dinding. Ia menyingkirkan rak dengan susah payah dan membuka pintunya perlahan. Bau apek dan lembab menyambutnya. Tangga batu menurun ke bawah tanah, gelap, basah, dan sepi. Ia menyalakan senter dan mulai menuruni tangga. Setiap langkah menimbulkan gema. Dinding lorong dipenuhi cap tangan yang menghitam, dan di beberapa tempat, terlihat ukiran mantra dalam aksara Jawa. Semakin ke dalam, suara senter yang berdetak mulai kalah oleh suara lain, lirih, seperti bisikan yang menempel di dinding. Raka. Raka, kau akhirnya datang. Langkahnya terhenti. Ia menyorotkan senter ke segala arah, tapi tidak ada siapa-siapa. Suara itu datang dari segala arah, atau mungkin dari dalam dirinya sendiri. Tapi ia terus berjalan, hingga mencapai sebuah ruangan bundar di ujung lorong. Di tengahnya, ada sebuah lingkaran tanah liat berbentuk segel, dikelilingi oleh 7 patung kayu kecil dengan wajah menyeramkan. Di satu sisi ruangan, berdiri meja batu dengan sesajen yang sudah membusuk, bunga kering, tulang ayam, dan sepotong belulang manusia. Di tengah lingkaran segel itu, ada satu benda yang membuat darah Raka membeku. Topeng. Topeng kayu tua, dengan ukiran wajah menyeramkan dan rambut asli manusia. Matanya kosong, namun memancarkan aura yang kuat. Di bawah topeng, tertulis dalam aksara Jawa. Wajah penjaga. Sekali dikenakan, roh lama akan hidup kembali. Seketika, suara itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Suara Mbah Sarwo. Itu warisanku, Raka. Topeng itu menyimpan jiwaku. Jangan tolak darahmu sendiri. Raka mundur dengan napas memburu. Suara itu tak berhenti. Ia menutup telinga, tapi suara itu malah masuk ke dalam pikirannya. Kau pikir bisa kabur dari garis keturunanmu? Tidak, nak. Kau adalah bagian dari siklus ini. Ilmu ini tidak bisa dikubur. Ia akan terus mencari pewaris sampai akhir zaman. Dengan gemetar, Raka berlari keluar dari ruangan itu, menaiki tangga, menutup pintu bawah tanah, dan menyeret rak buku kembali ke tempat semula. Namun suara itu tetap ada. Kini bahkan lebih sering muncul. Saat ia mandi. Saat ia makan. Saat ia tidur. Mbah Sarwo seolah hidup kembali di dalam benaknya. Malam harinya, Raka mengalami mimpi buruk. Ia berdiri di tengah altar bawah tanah itu, mengenakan topeng kayu, dan di sekelilingnya para penduduk desa berlutut, menyebut-nyebut namanya. Ia mengangkat tangan, dan ribuan roh berteriak dari bawah tanah, memanggil, "Dukun baru! Dukun baru!" Ia terbangun dengan keringat dingin. Tapi tangannya memegang topeng kayu itu. Ia tidak tahu bagaimana benda itu bisa berada di tempat tidurnya. Raka menjerit dan melempar topeng itu ke sudut kamar. Tapi saat ia membuka pintu kamarnya, lebih banyak hal aneh terjadi. Dinding penuh tulisan mantra. Lantai rumah berlumpur seolah seseorang berjalan dari sumur ke dalam. Dan di meja makan, terdapat sesajen baru, darah segar yang masih hangat, padahal ia tak pernah menyiapkan apapun. Saat matahari terbit, Pak Wiryo kembali datang bersama 2 tetua lain, Bu Ningsih, dukun perempuan terakhir yang masih bertahan, dan Mbah Sarto, tetua tertua desa. "Kami tahu kau telah membuka peti itu," kata Bu Ningsih dengan wajah serius. "Sekarang, rumah ini bukan milikmu lagi. Ia sudah menjadi tempat pemujaan baru dan semua itu dimulai dari bawah tanah." Raka menatap mereka, jiwanya terguncang. "Aku tidak pernah ingin ini, aku tidak minta jadi pewaris ilmu kakekku. Tapi ilmu itu sudah memilihmu," sahut Mbah Sarto. "Dan kau telah melewati 1 gerbang, masih ada 6 lainnya. Setiap gerbang akan membangkitkan satu bagian dari kekuatan lama Mbah Sarwo. Kau tak bisa mundur sekarang." Raka terduduk lemas. Ia belum siap menghadapi kegelapan itu. Tapi semua pintu telah terbuka. Dan suara dari bawah tanah tidak akan pernah diam sampai ia menjawab panggilannya.
Api di langit, bayangan di dinding. Kelanjutan dari mantra terakhir. Saat dukun tua mati, ilmu hitamnya hidup kembali. Desa Kertanegara belum pernah mengalami malam seperti ini. Awan gelap berkumpul tanpa suara, seolah langit tengah menahan napas. Angin tak lagi bertiup, dan kabut turun begitu tebal hingga menutupi jalan setapak dan pematang sawah. Di atas langit, ada nyala merah membara seperti api yang tidak pernah padam. Para penduduk tidak berani keluar rumah, jendela dan pintu dikunci rapat. Anak-anak menangis tanpa sebab. Bahkan anjing penjaga pun tak menggonggong malam itu. Semua bermula sejak Raka membuka ruang bawah tanah dan menyentuh topeng kayu warisan Mbah Sarwo. Sejak saat itu, satu demi satu, segel lama yang mengunci kekuatan ilmu hitam Mbah Sarwo mulai runtuh. Tanpa sadar, Raka telah menjadi pusat dari pusaran kegelapan yang mulai bangkit kembali di desa yang dulu pernah mengusir kekuatan itu. Di rumah peninggalan kakeknya, Raka terjaga di ruang tengah. Lilin-lilin menyala, tapi cahaya mereka tidak pernah menyentuh bayangan di dinding. Bayangan itu hidup, bergerak tanpa tuan, membentuk sosok-sosok menyeramkan. Satu dengan kepala terbalik, satu lagi tanpa wajah, dan yang paling besar memiliki tangan seperti akar pohon yang siap mencengkeram. Ia berusaha menenangkan diri, tapi suara dalam kepalanya semakin keras. Suara Mbah Sarwo kini disusul oleh suara-suara lain mereka yang dulu pernah menjadi murid sang dukun, mereka yang mati karena ilmu itu, dan mereka yang belum pernah mati. Gerbang pertama telah terbuka, kau tinggal melewati 6 lainnya. Pilih siapa yang akan menjadi tumbal, pewaris, atau tubuhmu sendiri yang akan kami ambil. Ketika Raka mencoba keluar rumah, ia menemukan tanah desa membelah sendiri. Retakan kecil muncul dari bawah sumur tua, menjalar ke arah sawah dan jalan utama desa. Di tengah-tengahnya, api kecil menyembul, lalu menghilang seolah tersedot oleh tanah. Tapi bukan hanya api yang keluar malam itu. Bayangan. Makhluk-makhluk bayangan muncul dari retakan. Mereka tidak memiliki bentuk jelas, hanya seperti kabut hitam yang bergerak cepat. Beberapa di antaranya merasuki pohon, membuat dedaunan melengkung ke bawah. Yang lainnya, masuk ke rumah-rumah warga. Dan begitulah teror dimulai. Seorang warga, Pak Wanto, ditemukan pagi harinya dalam keadaan menggigil ketakutan, matanya terbuka lebar menatap langit-langit rumahnya. Ia tidak bisa berbicara. Di dinding rumahnya, tertulis dengan darah. Bayangan yang kau tolak, kini tinggal di dalammu. Lalu menyusul Busri, istri muda dari tetua kampung. Ia ditemukan duduk memeluk lutut di pojok dapur, berbisik-bisik dengan seseorang yang tak terlihat. Jangan bawa anakku, dia belum waktunya, ambil aku saja, ambil aku saja. Desa mulai panik. Pak Wiryo, yang selama ini menahan diri untuk tidak mencampuri urusan Raka, akhirnya mendatangi rumah warisan Mbah Sarwo bersama Bu Ningsih dan Mbah Sarto. Mereka menggelar ritual perlindungan di depan rumah itu, menanam 7 paku besi dan menyalakan dupa hitam, tapi asap dari dupa itu malah membentuk wajah Mbah Sarwo yang tertawa mengejek. Kita terlalu terlambat, kata Mbah Sarto lirih. Pusaka telah memilih. Topeng itu bukan hanya jimat, tapi penjara jiwa. Dan Raka sudah menjadi tuannya. Raka berdiri di ambang pintu rumah, matanya sembab karena kurang tidur. Ia menunjuk langit yang mulai terbakar merah. Apa ini semua karena aku? Tanyanya. Bukan karena kau, jawab Bu Ningsih. Tapi karena darahmu. Dan karena pilihanmu membuka yang seharusnya tetap tersegel. Malam berikutnya, para warga mulai mengungsi ke balai desa, berharap bisa jauh dari pusat kekuatan yang kini mengalir dari rumah Mbah Sarwo. Tapi satu keluarga, keluarga Pak Sumadi, memilih bertahan. Mereka percaya ilmu Mbah Sarwo bisa digunakan untuk melindungi, bukan hanya menghancurkan. Namun, malam itu juga, rumah Pak Sumadi terbakar tanpa api. Dinding-dinding rumahnya memudar dan menghitam seolah dibakar dari dalam. Suara jeritan terdengar, tapi saat warga datang, yang tersisa hanyalah dinding penuh ukiran mantra. Semua mata kini tertuju pada Raka. Ia tahu, jika tak melakukan sesuatu, desa ini akan hancur. Tapi satu-satunya jalan untuk menghentikan ini adalah dengan menuntaskan peninggalan kakeknya. Ia harus membuka semua gerbang, memahami ilmu hitam itu, dan menguasainya. Hanya dengan menjadi tuannya, ia bisa menghentikan kekacauan ini. Namun harga dari kekuasaan itu adalah kehilangan kemanusiaan. Raka pun duduk di depan peti kayu untuk kedua kalinya. Ia mengambil kitab Tirtapati dan membuka halaman selanjutnya. Gerbang kedua akan menguji darah.
Dan dalam bayangan dinding yang bergerak, sesosok tubuh mulai muncul perlahan. Darah pewaris, darah tumbal. Kelanjutan dari mantra terakhir. Saat dukun tua mati, ilmu hitamnya hidup kembali. Langit desa Kertanegara masih merah. Warga sudah mulai mengungsi keluar desa, membawa anak-anak dan orang tua ke tempat yang lebih aman. Tapi malam tetap turun dengan cepat, seakan waktu pun takut terlalu lama menyentuh tempat ini. Di rumah tua peninggalan Mbah Sarwo, Raka duduk sendiri di depan peti kayu yang kini terbuka sepenuhnya. Kitab Tirtapati terhampar di pangkuannya, halaman yang terbuka kini menunjukkan gerbang kedua, ritus darah. Darah pewaris akan memanggil roh penjaga. Darah tumbal akan membuka jalan. Satu darah untuk hidup, satu untuk mati. Pilihlah sebelum fajar datang. Jika tidak, roh akan memilih untukmu. Raka membaca ulang berkali-kali, berharap menemukan tafsir lain. Tapi maknanya jelas, untuk melanjutkan, ia harus mempersembahkan darah. Dan bukan darah hewan, tapi darah manusia, tumbal. Ia tak pernah membayangkan sejauh ini. Awalnya hanya ingin mengenal warisan kakeknya. Tapi sekarang ia terjebak dalam ritual yang lebih besar dari logika, lebih dalam dari neraka. Dan semuanya berjalan sesuai skenario kitab itu. Di luar rumah, Pak Wiryo dan Bu Ningsih menunggu. Mereka tahu waktunya telah tiba. Mereka tak bisa menghentikan Raka lagi, tapi mereka masih bisa mengawasi, memastikan semua tetap di jalur yang bisa dikendalikan. Tapi Bu Ningsih menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Aku tak yakin gerbang kedua ini hanya butuh satu tumbal, katanya pada Pak Wiryo. Kitab itu punya 3 tafsir. Satu untuk manusia, satu untuk roh, satu untuk tanah. Bisa jadi yang dibuka Raka bukan hanya jalan bagi kekuatan ilmu, tapi juga jalan pulang bagi arwah-arwah lama. Sementara itu, Raka menatap tangannya. Luka kecil dari semalam masih basah. Ia meneteskan darah itu di mangkuk sesajen yang ada di altar. Seketika, dinding rumah bergemuruh. Bayangan yang biasanya hanya menyentuh tembok kini muncul dalam bentuk jasad. Wujud Mbah Sarwo perlahan muncul di pojok ruangan, wajahnya membusuk, namun matanya tetap tajam. Darahmu cukup untuk memanggilku, cucuku. Tapi untuk membuka gerbang kedua, kau harus mempersembahkan darah yang tak bersalah. Raka menggeleng, gemetar. Aku tidak bisa membunuh siapapun, aku bukan pembunuh. Tapi Mbah Sarwo tersenyum, menunjuk ke jendela. Lalu mengapa anak itu datang padamu? Raka menoleh. Di luar, seorang anak kecil berdiri di halaman rumah. Namanya Dimas, bocah berumur 7 tahun yang biasa mengantarkan air dari sumur desa untuk para pengungsi. Ia tersesat. Atau, dituntun? Tidak. Raka melangkah keluar. Dimas, cepat pulang. Tempat ini bahaya. Tapi langkah Dimas terhenti. Matanya kosong. Mulutnya berbisik sendiri, suara yang bukan milik anak seusianya. Aku sudah dipanggil. Aku tumbal yang dipilih. Tiba-tiba tanah di bawah Dimas merkah, asap hitam mengepul, dan tangan-tangan bayangan mencuat dari dalamnya. Raka berlari dan menarik Dimas sekuat tenaga, membawanya ke dalam rumah dan menutup pintu. Tapi tangan bayangan itu sudah berhasil menyentuh bahu Dimas. Dimas mulai demam tinggi. Suhu tubuhnya naik, matanya memutih, dan ia mulai berkata dalam bahasa yang bahkan Raka tak mengerti. Kitab Tirtapati terbuka sendiri dan halaman barunya muncul, penuh dengan simbol darah dan gambar tumbal manusia yang ditusuk oleh belati upacara. Raka menjerit. Ia sadar, jika ia tak menyerahkan tumbal, arwah-arwah itu akan mengambil siapa saja yang ada di sekitarnya, anak-anak, wanita, bahkan orang-orang tak bersalah. Dan jika ia menolak, kutukan darah akan terus memburu siapa saja yang dekat dengannya. Pak Wiryo dan Bu Ningsih masuk rumah dan melihat keadaan Dimas. Dia sudah disentuh gerbang, ujar Bu Ningsih. Kau punya 2 pilihan, Raka, bunuh anak ini dan buka gerbang atau korbankan darahmu sendiri dan biarkan gerbang tetap tertutup. Tapi ingat, gerbang ketiga akan lebih menuntut dari yang ini. Raka menunduk. Air mata menetes. Dimas kini tidak sadar. Napasnya berat. Kulitnya mulai retak seperti tanah kering. Arwah penjaga haus. Gerbang butuh dibuka. Dan waktu hampir habis. Lalu Raka mengambil keputusan, ia menusuk tangannya sendiri dengan belati ritual. Darahnya mengucur ke sesajen.
Api menyala dari mangkuk tanah liat. Dan dalam sekejap, roh-roh bayangan menjerit kesakitan. Mereka gagal mendapatkan tumbal. Tapi gerbang tetap terbuka. Gerbang darah telah dilewati dengan darah pewaris. Namun sebagai gantinya, Raka mulai kehilangan sesuatu. Jantungnya berdetak lambat, kulitnya pucat, dan bayangannya mulai tidak menempel lagi pada tubuh. Pak Wiryo terdiam. Bu Ningsih berbisik, dia mulai menjadi bagian dari dunia roh. Raka selamat. Dimas selamat. Tapi tubuh Raka kini mulai kosong, dan jalan ke gerbang ketiga telah menanti. Gerbang bayang, gerbang yang menguji batas antara tubuh dan jiwa. Gerbang bayang, jiwa yang tersesat. Kelanjutan dari mantra terakhir, saat dukun tua mati, ilmu hitamnya hidup kembali. Sejak darahnya mengalir ke sesajen malam itu, Raka bukan lagi manusia sepenuhnya. Ia masih bisa bicara, bernapas, berjalan, tapi bayangannya tak lagi mengikuti. Di bawah sinar matahari pagi yang redup, tubuhnya berdiri sendiri, sementara sosok hitam yang seharusnya melekat di tanah kini melayang bebas di dinding, menatapnya. Bayangan itu hidup. Gerbang kedua telah terbuka dengan darahnya sendiri. Tapi keputusan itu membawa dampak tak terduga. Raka kini menjadi penghubung antara dunia manusia dan dunia arwah. Setiap langkahnya menggores ruang antara terang dan gelap. Dan gerbang ketiga, gerbang bayang, sudah mulai membuka dirinya. Bu Ningsih menjelaskan sambil menggambar pola pelindung di lantai rumah Raka, gerbang bayang adalah ujian jiwa. Jika kau gagal, bayanganmu akan menjadi dirimu dan kau akan jadi bayangannya. Jiwa tertukar. Hidup terperangkap dalam dimensi cermin. Raka tidak menjawab. Ia hanya menatap pantulan dirinya di cermin tua yang tergantung di ruang tamu. Tapi anehnya, pantulan itu tersenyum, sementara dirinya tidak. Malam itu, Raka bermimpi. Ia berada di lorong panjang yang tak berujung, dinding-dindingnya terbuat dari cermin retak. Setiap cermin memantulkan versi dirinya yang berbeda-beda. Ada yang penuh luka, ada yang menangis, bahkan ada yang mengunyah jari-jarinya sendiri. Di ujung lorong, ada sebuah pintu kayu hitam dengan simbol yang sama seperti halaman kitab Tirtapati pada gerbang ketiga, aksara Jawa kuno yang berarti bayang. Saat ia menyentuh gagangnya, pintu itu terbuka sendiri. Di baliknya, hanya kegelapan. Namun dari dalam, suara terdengar. Akhirnya kita bertemu, Raka. Siapa kau? Tanya Raka. Aku adalah kau yang tak pernah kau lihat. Aku bayanganmu. Dan kini, kita akan bertukar tempat. Raka terbangun dengan tubuh berkeringat dingin. Tapi saat ia menatap jendela, ia menyadari sesuatu. Bayangannya sudah tidak ada. Di luar rumah, desa mulai menunjukkan tanda-tanda yang tidak wajar. Bayangan warga bergerak sendiri, tidak mengikuti pemiliknya. Beberapa warga mengaku melihat bayangan yang menyerupai mereka berdiri di luar jendela saat malam, mengamati mereka dalam diam. Hewan ternak menolak masuk kandang. Air sumur berubah hitam pekat. Dan yang paling mengerikan, Pak Wanto, yang sebelumnya tak sadarkan diri, kini menghilang. Tapi bayangannya masih tertinggal di lantai rumah. Menempel tanpa tubuh. Desa kembali geger. Pak Wiryo menatap Raka dengan curiga. Apa yang telah kau buka, nak? Raka menjawab dengan suara yang berat, gerbang bayang, gerbang yang memisahkan cahaya dari jiwa. Dan aku rasa, aku sudah kehilangan setengah dari diriku. Kitab Tirtapati kini terbuka sendiri setiap malam, memperlihatkan mantra-mantra untuk mengikat bayangan. Salah satunya tertulis dengan tinta merah. Bayangan tak bisa dibunuh, tapi bisa dikurung dengan cermin dan darah pemiliknya. Dengan bantuan Bu Ningsih, Raka menyiapkan ritual untuk menangkap bayangannya kembali. Di ruang utama rumah, mereka membentuk lingkaran dari cermin-cermin tua, dengan dirinya duduk di tengah, tubuh dilumuri abu dari dupa hitam. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Suara berdesir terdengar dari seluruh penjuru rumah. Bayangan Raka muncul di dinding, kini berbentuk penuh, berdiri seperti manusia. Namun wajahnya lebih tua, lebih gelap, dan matanya merah membara. Ia menyeringai. Kau ingin kembali menjadi utuh, Raka? Maka berikan aku tubuhmu. Jiwa itu tak lagi penting. Bayangan itu melompat masuk ke dalam lingkaran cermin, menerjang tubuh Raka. Ritual pun pecah. Dinding rumah bergetar, kaca-kaca retak, dan suara jeritan memenuhi udara.
Dalam pusaran antara dua dunia, Raka berdiri berhadapan dengan dirinya sendiri, di dalam ruang yang tidak ada cahaya maupun gelap. Di sana, hanya ada satu aturan, yang kuat akan tinggal, yang lemah akan menjadi bayangan selamanya. Pertarungan batin pun terjadi. Raka dihantui semua ketakutannya, rasa bersalah karena membuka peti, rasa takut mewarisi ilmu hitam, dan bayangan bahwa ia akan menjadi monster seperti Mbah Sarwo. Tapi di tengah ketakutan itu, ia ingat sesuatu. Dimas, anak kecil yang hampir jadi korban. Ia juga ingat ibunya yang meninggal karena menolak ikut ritual Mbah Sarwo di masa lalu. Dan ia sadar, ia tak ingin menjadi dukun seperti kakeknya, tapi ia tak bisa lari dari warisan itu. Ia hanya bisa mengubahnya. Dengan sisa kekuatan mental, Raka meraih belati ritual dan menusukkannya ke dadanya sendiri di dalam dunia bayang. Tubuhnya menggigil hebat. Di dunia nyata, tubuh Raka melompat dari lingkaran, napasnya terputus sebentar, lalu kembali normal. Cermin-cermin meledak bersamaan. Bayangan itu menghilang. Dan untuk pertama kalinya sejak gerbang kedua dibuka, bayangan Raka kembali menempel di tubuhnya. Raka pingsan. Tapi saat ia sadar, fajar sudah menyingsing. Dan kitab Tirtapati terbuka pada halaman berikutnya. Gerbang keempat, Lidah Api. Sebuah ujian yang akan menguji siapa yang benar-benar bisa mengendalikan ilmu, dan siapa yang hanya menjadi obornya. Lidah Api, dukun yang terbakar dari dalam. Kelanjutan dari mantra terakhir, saat dukun tua mati, ilmu hitamnya hidup kembali. Sudah 7 hari sejak Raka berhasil melewati gerbang bayang. Tubuhnya kembali memiliki bayangan, tapi jiwanya tak lagi sama. Ia kini membawa bekas luka tak kasat mata. Suara-suara dari dunia cermin kadang masih terdengar di kepalanya. Namun ia tahu, perjalanan belum selesai. Kitab Tirtapati kini terbuka pada gerbang keempat, Lidah Api, halaman yang dipenuhi dengan gambar manusia yang terbakar hidup-hidup. Lidah-lidah api merambat dari mulut hingga ke mata. Di bagian bawah halaman, tertulis, ilmu tanpa kendali akan membakar pemiliknya. Lidah api bukan untuk berbicara, tapi untuk memilih siapa yang boleh bicara atas nama kegelapan. Pak Wiryo dan Bu Ningsi semakin khawatir. Keduanya sadar, ilmu Mbah Sarwo tidak hanya hidup kembali, ilmu itu sedang mencari wadah baru. Dan Raka, sebagai pewaris darah langsung, adalah kandidat yang sempurna. Namun malam itu, suara jeritan mengguncang desa. Warga menemukan Pak Sukro, tukang kayu yang selama ini menjaga rumah-rumah warga yang ditinggal mengungsi, terbakar di depan pendopo. Anehnya, tidak ada api yang tersisa. Tubuhnya hangus, tapi sekitarnya utuh. Dan dari mulutnya, keluar abu hitam. Ini tanda dari gerbang lidah api, desah Bu Ningsih. Seseorang mencoba menggunakan mantra tanpa izin kitab. Dan lidahnya dibakar dari dalam. Raka panik. Ia tahu, hanya dirinya yang memiliki kitab asli. Tapi ada satu salinan mantra, yang dulu pernah ia tunjukkan ke temannya, Wira. Wira adalah teman masa kecil Raka, anak dari keluarga keturunan luar desa yang selalu tertarik dengan hal gaib. Ia pernah meminta Raka memperlihatkan isi kitab untuk riset skripsi antropologi. Namun diam-diam, Wira menyalin satu halaman, mantra panggilan api. Dan kini, Wira menghilang. Raka dan Bu Ningsih menyusuri hutan belakang desa, tempat Mbah Sarwo dulu melakukan pemanggilan ilmu hitam. Di sanalah mereka menemukannya. Wira, duduk dalam lingkaran batu, tubuhnya bergetar hebat, matanya putih, dan di sekelilingnya api menyala tanpa membakar daun sekalipun. Wira membuka mata. Tapi yang berbicara bukan dirinya. Lidahku terbakar agar yang lama bisa berbicara. Dagingku hanyalah wadah. Aku bukan Wira. Aku penjaga api. Tiba-tiba, lidah api menyambar ke arah Raka. Ia menghindar, tapi salah satu ujung apinya menyentuh lengannya. Seketika, rasa panas membakar hingga ke tulang. Namun bukan hanya fisik yang terbakar, kenangan masa kecil, suara ibunya, dan wajah ayahnya menguap seperti asap. Raka sadar, api ini bukan sembarang api. Ini api yang membakar memori, membakar hati. Api ujian. Kitab Tirtapati terbuka kembali dengan sendirinya, memperlihatkan satu kalimat baru. Agar lidahmu tak terbakar, kau harus memilih satu kebenaran dan membiarkan sisanya hangus. Dalam kebingungan, Raka mendengar bisikan ibunya, halusinasi, atau mungkin kenangan terakhir yang belum terbakar. Jangan jadi seperti bapakmu.
Ilmu itu tidak jahat, tapi orang yang memilih jalannya bisa membawa kehancuran. Raka memejamkan mata. Di hadapannya, Wira mulai meleleh, tubuhnya terdistorsi oleh api roh. Ritual ini harus dihentikan. Tapi satu-satunya cara untuk memadamkan api adalah dengan mengakui tujuan ilmu ini. Aku tidak akan meneruskan ilmu ini untuk kekuasaan, seru Raka di tengah pusaran api. Tapi aku juga tak akan melarikan diri dari warisan ini. Aku akan menjadi penjaganya, bukan pemiliknya. Kalimat itu membuat api berhenti seketika. Tubuh Wira jatuh ke tanah, tak bergerak. Tapi dari dadanya, muncul segumpal cahaya merah menyala, roh api penjaga ilmu hitam. Api itu melayang ke arah Raka, dan masuk ke dalam mulutnya. Raka meraung. Tubuhnya menggigil hebat, bola matanya terbakar merah, dan ia merasakan seluruh mantra di dalam kitab menari di pikirannya. Tapi ia tidak hancur. Ia selamat. Bu Ningsih menatapnya dengan ngeri dan hormat. Kau kini telah melewati 4 gerbang. Tapi kekuatan itu mulai hidup dalam dirimu. Dan benar saja, Raka kini bisa membaca kitab tanpa membukanya. Ia bisa mendengar mantra yang belum ditulis. Ia bisa membakar dengan tatapan, dan membungkam dengan kata-kata. Tapi ia juga tahu, semakin ia masuk ke dalam ilmu ini, semakin kecil peluangnya kembali sebagai manusia biasa. Pak Wiryo bicara dengan pelan, gerbang kelima akan menjadi ujian kehendak. Saat ilmu memilih jalannya sendiri. Raka hanya mengangguk. Di kejauhan, langit di atas desa mulai berubah, awan membentuk wajah, dan suara angin terdengar seperti doa-doa orang mati. Gerbang berikutnya telah menunggu. Gerbang kelima, wadah tanpa jiwa. Wadah tanpa jiwa, saat mayat bisa bernapas. Kelanjutan dari mantra terakhir, saat dukun tua mati, ilmu hitamnya hidup kembali. Desa Karangjati mulai berubah. Burung-burung tidak lagi berkicau, dan setiap malam, tanah bergetar pelan seperti ada sesuatu yang mencoba keluar dari bawah sana. Aroma anyir menusuk saat angin malam bertiup, membawa bisikan yang tak dimengerti namun terasa akrab bagi yang pernah berurusan dengan kematian. Raka duduk sendiri di pendopo tua, kitab Tirtapati di pangkuannya. Halaman berikutnya telah terbuka. Gerbang kelima, wadah tanpa jiwa. Saat jiwa menolak mati dan tubuh enggan membusuk, maka lahirlah wadah tanpa jiwa. Mereka berjalan tanpa kehendak, menunggu dipilih sebagai tempat baru bagi ilmu yang tak ingin padam. Bu Ningsih menyarankan untuk menutup kitab dan menghentikan semua. Tapi Raka tahu, sudah terlalu jauh. Jika gerbang kelima tidak dihadapi, semua ilmu yang telah dikunci oleh leluhurnya akan menyebar tanpa kendali. Dan hanya ia yang bisa mengendalikannya. Malam itu, kuburan tua di belakang bukit mulai mengeluarkan cahaya redup. Makam-makam retak, dan dari dalamnya, terdengar napas-napas manusia dari dalam tanah. Keesokan paginya, warga menemukan Makwarti, nenek berusia 80 tahun yang meninggal 10 tahun lalu, berdiri di pinggir jalan. Tubuhnya kaku, matanya kosong, tapi ia bernapas. Ia bahkan berjalan kembali ke rumah lamanya dan duduk di teras seperti biasa. Namun saat ditanya, ia tak menjawab. Ia hanya mengulang satu kalimat. Di mana pemilikku? Di mana tuanku? Dan bukan hanya Makwarti. Puluhan mayat dari makam tua mulai bangkit. Mereka tak menyerang. Mereka hanya menunggu, berdiri di halaman rumah mereka masing-masing, menghadap ke arah rumah Raka. Pak Wiryo menjelaskan, mereka adalah wadah. Tubuh kosong yang menunggu diisi. Ilmu hitam Mbah Sarwo terlalu kuat untuk mati bersamanya. Ia butuh tubuh baru, dan kini ia memilih. Raka mendekati salah satu mayat yang bangkit. Saat ia menatap mata kosong itu, ia melihat kilasan masa lalu, ritual-ritual gelap, jeritan anak-anak, dan suara Mbah Sarwo membacakan mantra dengan lidah terbakar. Kitab Tirtapati mulai memanas di tangannya. Di bagian bawah halaman, muncul mantra yang baru. Pilih satu. Masuki wadahnya. Dan kalahkan dia dalam dunia antara. Jika kau menang, ilmunya menjadi milikmu. Jika kalah, kau tak bisa kembali. Tanpa berpikir panjang, Raka menempelkan tangannya pada dahi Makwarti. Dunia sekitarnya berubah. Ia tersedot ke dimensi lain, tempat di mana semua roh dari ilmu hitam berkumpul. Sebuah tempat tanpa langit, tanpa tanah, hanya kabut dan suara-suara aneh. Di tengah ruang itu, berdiri Mbah Sarwo.
Tapi bukan seperti saat ia tua dan lemah. Di sini, ia muda, kuat, dan matanya menyala seperti bara. Ia memegang tongkat kayu yang sama seperti dulu Raka lihat di gudang, tongkat yang bisa memanggil api dari tanah dan angin dari langit. "Kau kesini membawa nama darahku," ujar Mbah Sarwo. "Kau pikir kau bisa membawa ilmu ini dan tetap jadi manusia?" Raka menggenggam kitab yang kini muncul dalam bentuk simbol bercahaya di dadanya. "Aku tak akan menjadi penerusmu. Tapi aku juga tak akan membiarkan ilmu ini memilih wadah lain." Pertarungan pun dimulai. Tidak dengan pukulan atau senjata, tapi dengan ingatan dan kehendak. Mbah Sarwo menyerangnya dengan kenangan-kenangan penuh ketakutan. Suara ibunya dibakar hidup-hidup karena menolak ritual, wajah ayahnya yang menghilang, dan jeritan bayi yang digunakan sebagai tumbal. Tapi Raka membalas dengan satu hal yang Mbah Sarwo tak punya, penyesalan. "Aku tahu ilmu ini kuat. Tapi kau memperbudaknya. Aku akan membebaskannya." Dengan seluruh kehendaknya, Raka merobek kitab yang muncul di dadanya. Cahaya membuncah. Dunia antara runtuh. Ia kembali tersadar, di hadapannya, tubuh Makwarti kini benar-benar mati. Wajahnya tenang. Seolah ia telah dibebaskan. Dan semua mayat lainnya, mulai rebah kembali ke tanah. Satu persatu. Namun sesuatu berubah dalam diri Raka. Matanya kini bisa melihat roh-roh yang belum menemukan tempat. Di balik tubuh setiap orang di desa, ada cahaya kecil, jiwa mereka. Dan beberapa di antaranya, mulai meredup. Bu Ningsih menatap Raka. "Kau tak hanya menyerap ilmu, Raka. Kau menyerap juga beban para roh yang tak sempat menyelesaikan ritualnya." Pak Wiryo menambahkan, "Satu gerbang lagi. Yang terakhir. Gerbang di mana pemilik sejati ilmu akan mengukuhkan warisannya. Gerbang ke-6, kursi batu, tahta para dukun." Dan di dasar halaman terakhir kitab, satu kalimat terpatri dengan darah. "Siapapun yang duduk di kursi batu, akan menjadi raja di antara bayangan." Kursi batu, saat raga menjadi tahta ilmu hitam. Kelanjutan dari mantra terakhir, saat dukun tua mati, ilmu hitamnya hidup kembali. Langit di atas desa Karangjati kini selalu kelabu. Warga tak lagi bicara, tak lagi keluar rumah. Mereka hanya menatap kosong, seolah menunggu sesuatu. Sesuatu yang mereka rasakan tapi tak bisa jelaskan. Raka berdiri di depan petilasan batu gantung, sebuah bukit terlarang yang konon menjadi tempat Mbah Sarwo duduk untuk pertama kalinya dalam ritual besar puluhan tahun silam. Di puncaknya, sebuah kursi batu besar menanti, ditutupi lumut hitam, dan dikelilingi bayangan yang bergerak meski tanpa cahaya. Kitab Tirtapati kini menampilkan halaman terakhir. Gerbang ke-6, kursi batu. Satu yang duduk, 1000 yang tunduk. Tapi darahnya harus murni, dan jiwanya tak boleh retak. Jika tidak, ilmu akan memilih sendiri bentuknya. Bu Ningsih memohon agar Raka berhenti. "Kita bisa segelkan lagi. Kita panggil orang pintar dari luar desa. Jangan hadapi ini sendiri, nak." Tapi Raka tahu, waktunya habis. Sejak ia menaklukkan gerbang ke-5, ia mulai mendengar suara-suara di pikirannya. Roh-roh dari ilmu hitam yang tertahan selama puluhan tahun mulai mengajukan permintaan, perjanjian, bahkan ancaman. "Kami memilihmu. Jangan menolak. Kami bisa membuatmu lebih dari manusia. Kau bisa menyembuhkan. Bisa membangkitkan. Bisa mengendalikan dunia." Dan setiap malam, mimpinya selalu sama. Ia duduk di kursi batu, dan dunia bersujud di hadapannya. Pak Wiryo yang selama ini diam, akhirnya bicara. "Dulu, aku yang membantu Mbah Sarwo. Aku yang membawakan sesajen, aku yang menggali makam-makam. Tapi setelah ritual terakhir, aku kabur. Aku menyegel ilmu itu di kitab. Tapi darahmu yang membuat semua ini bangkit lagi." Mereka bertiga naik ke puncak bukit batu gantung. Di sana, kursi itu menunggu, diapit 2 pohon kering yang tak pernah berubah sejak Mbah Sarwo meninggal. Saat Raka mendekat, bayangan dari tanah mulai menjulur ke arahnya. Melingkari kakinya, membisikkan kata-kata yang hanya bisa dimengerti oleh pewaris sejati. Raka menghela napas. "Kalau aku duduk, dunia bisa berubah, tapi aku akan kehilangan kendali atas siapa diriku." Bu Ningsih menggenggam tangannya. "Dan kalau kau tak duduk, dunia juga bisa hancur, karena ilmu itu akan memilih orang lain."
Raka menatap langit, lalu menunduk ke kitab yang kini mulai membara. Ia tahu, tidak ada pilihan yang benar. Ia pun duduk. Sekejap, dunia sekitarnya runtuh. Tubuhnya menegang. Ia melihat seluruh kehidupan di sekitarnya seperti film cepat. Kelahiran, kematian, perang, kelaparan, cinta, kebencian. Semua energi itu mengalir ke dalam dirinya. Ilmu hitam Mbah Sarwo tidak hanya kembali. Ia kini hidup sepenuhnya dalam tubuh Raka. Matanya terbuka, bola matanya hitam pekat. Suaranya berubah, bergema dari dalam rongga dada. Aku tahu semua mantra. Aku bisa menghentikan waktu. Aku bisa menyambung nyawa. Aku adalah tahta bagi mereka yang tidak punya tubuh. Bu Ningsih mundur. Air matanya jatuh, bukan karena takut, tapi karena sadar, Raka tidak bisa kembali. Ia sudah menjadi sesuatu yang lebih dari manusia. Tapi kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Raka berdiri dari kursi. Ia tidak mengambil tongkat pusaka. Tidak memanggil roh. Ia hanya menatap langit dan berteriak. Aku tidak akan jadi sepertimu, Mbah Sarwo. Aku adalah penutup ilmu ini. Ia merobek kitab Tirtapati. Saat lembar terakhir tercabik, kursi batu pecah, dan seluruh bukit terguncang hebat. Bayangan-bayangan menjerit, melolong seperti anak-anak kehilangan induknya, lalu terbakar menjadi abu. Raka jatuh tersungkur. Pak Wiryo dan Bu Ningsih membawanya turun dari bukit. Tubuhnya lemas, kulitnya pucat, dan matanya kosong. Tapi ia masih bernapas. Selama 3 hari, ia tidak bicara. Namun di malam ketiga, saat desa kembali tenang, ia berbisik lirih. Ilmu itu tidak pernah sepenuhnya hilang. Tapi kini, aku penjaganya. Bukan pemiliknya. Mantra terakhir, saat penjaga ilmu dipanggil kembali. Akhir dari mantra terakhir, saat dukun tua mati, ilmu hitamnya hidup kembali. 2 tahun telah berlalu sejak Raka menghancurkan kursi batu dan menyegel kembali Tirtapati. Desa Karangjati kembali tenang. Anak-anak kembali bermain di jalanan. Burung-burung berkicau lagi, dan matahari pagi tak lagi tertutup kabut hitam. Namun, Raka tak pernah sepenuhnya kembali. Tubuhnya sehat, tapi jiwanya seperti terkurung. Ia bicara hanya seperlunya. Kadang, ia menatap kosong ke arah bukit, seolah mendengar sesuatu yang tak bisa didengar oleh orang lain. Kitab Tirtapati yang telah robek disimpan di sebuah peti besi, dikubur di bawah rumah Pak Wiryo dan disegel dengan mantra air dan tanah. Bu Ningsih merawat Raka setiap hari, mengajaknya bicara, menceritakan kabar-kabar dari warga desa. Tapi tak pernah ada respons lebih dari sekadar anggukan. Hingga malam itu tiba. Angin berhenti berhembus. Binatang malam mendadak senyap. Dan dari balik jendela rumah, Bu Ningsih melihat cahaya merah muncul dari arah perkebunan tua. Cahaya itu bukan dari api, tapi dari mantra yang belum selesai ditulis. Raka berdiri di ambang pintu. Untuk pertama kalinya sejak 2 tahun, ia bicara dengan suara jernih namun berat. Seseorang telah memanggil, aku harus kembali. Di kejauhan, terdengar suara gamelan kuno, padahal tak ada yang memainkannya. Dan di tanah pemakaman tua, satu makam yang seharusnya kosong, makam Mbah Sarwo, kini terbuka lagi. Tapi bukan tubuh yang keluar, melainkan tinta hitam, menulis sendiri di udara, membentuk simbol-simbol yang dikenal Raka sebagai bagian dari mantra terakhir yang belum pernah ia baca. Pak Wiryo tergopoh keluar rumah. Tidak, itu tidak mungkin. Kitabnya sudah hancur. Ilmu itu tidak mungkin hidup lagi. Raka menatap ke langit yang perlahan berubah. Bukan dari kitab, tapi dari darah. Darah dukun yang pernah duduk, tidak bisa dimusnahkan. Hanya bisa tidur. Di desa sebelah, ada seorang pemuda bernama Danu, anak dari keturunan perantau yang konon masih memiliki garis darah keturunan Mbah Sarwo dari jalur saudara perempuan. Ia dikenal tertutup, gemar menyepi di pemakaman, dan sejak kecil sudah berbicara sendiri dengan teman-teman gaibnya. Baru-baru ini, Danu menggali sesuatu dari bekas rumah tua milik Mbah Sarwo. Sebuah keris pendek, dan sepotong kulit manusia dengan tulisan mantra yang tak bisa diterjemahkan secara biasa. Danu mencoba membacanya. Dan saat itulah, roh ilmu hitam yang tertahan mulai bergerak lagi. Raka melihat semuanya dari kejauhan. Dalam pikirannya, suara-suara lama kembali.
Kau pikir kau penjaga? Tidak, Raka. Kau hanya gerbang sementara. Kami selalu kembali. Mantra terakhir belum dibaca. Dan saat dibaca, kami akan hidup kembali. Tidak dalam satu, tapi dalam banyak. Raka tahu apa yang harus ia lakukan. Ia mendatangi makam Mbah Sarwo, menancapkan pisau pusaka ke tanah, lalu menggambar ulang segel lama dari darahnya sendiri. Saat ritual selesai, tanah mulai bergetar. Suara lolongan muncul dari segala arah. Tapi kali ini, bukan hanya Raka yang melawan. Bu Ningsi berdiri di belakangnya, membawa kendi berisi air tanah suci dari 7 sumur. Pak Wiryo membawa serbuk kemenyan dan sesajen lengkap. Dan satu persatu, warga desa yang dulu pernah mengalami kengerian ilmu hitam ikut datang. Mereka menyalakan obor, membentuk lingkaran di sekitar makam. Kami bukan korban lagi, kata Bu Ningsih lantang. Kami penjaga bersama. Mantra terakhir dibacakan. Langit terbuka. Cahaya merah dan biru berputar seperti pusaran Raka. Tapi kali ini, Raka tidak melawan untuk menang. Ia menyerahkan diri sebagai wadah terakhir, bukan untuk menyimpan, tapi untuk mengunci semua ilmu itu dalam dirinya, selamanya. Ia memejamkan mata. Kalian boleh tidur dalam tubuhku, tapi tidak akan pernah bangun lagi. Sekejap, tanah menghisap tubuh Raka perlahan. Ia tersenyum. Dan sebelum menghilang sepenuhnya, ia berbisik. Jaga desa ini. Jaga cahaya yang tersisa. Hening. Angin kembali bertiup. Langit cerah. Dan untuk pertama kalinya, sejak puluhan tahun, tak ada lagi suara dari dunia lain. Kitab telah hancur. Mantra terakhir telah diucapkan. Dan sang penjaga telah memilih menjadi kunci abadi. Mantra terakhir telah ditutup. Tapi ingat, ilmu hitam tidak mati. Ia hanya menunggu dipanggil kembali, oleh mereka yang cukup nekat, atau cukup bodoh, untuk membacanya.